Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, sebelum saya membuka, saya mau ngecek dulu nih. Bentar, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, anak-anakku, eh, tolong di mute dulu ya, karena ada soundnya. Sebelum saya mulai lagi, saya mau ngecek suara. Oh, Bu Nazila, Bu Rahmatu Nazila, Iya, sudah terdengar ya? sudah Ya, Bu. Bu Rahmatu. Oke. Hmm. Bu Rah, Bu Ratna. Hadir Bu. Oke, terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah sekalian, selamat datang di room kami pada jam 9 ini. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Dalam kondisi pandemik ini, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan full oleh Allah. Ya. Mudah-mudahan kita juga bisa meningkatkan imunitas kita semuanya. Eh, Pada hari ini, tanggal 21 April, bertepatan dengan Hari Kartini. Selamat Hari Kartini untuk kita semua. Ya, dalam kondisi seperti ini kita bisa eh, bisa bisa melanjutkan emansipasi dari ibu kita Kartini. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya bertugas sebagai host. Saya Ibu Puspita Dewi SSI dari SMP Al Muslim akan memandu, akan memperkenalkan sebelumnya dua rekan saya, membersamai dua rekan saya, yaitu Bu Agus Ratnaningrum SPD sebagai moderator kali ini dan Bu Rohmatu Nazila sebagai presenter kali ini. Keduanya berasal dari SMP Al Muslim. Kali ini presenter kita akan melanjutkan materi yang kemarin, masih berhubungan dengan materi yang kemarin, yaitu menentukan peluang suatu kejadian. Waduh, menentukan peluang suatu kejadian ini bukan seperti cenayang ya Bu ya. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan serahkan room ini kepada Ibu moderator kita, Ibu Agus Ratna. Pada Bu Ratna kami persilahkan. Ibu Halo? Ibu, terdengar suara saya? Halo. Ya, Ya, ya ada. Ya, baik Ibu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ambil alih kegiatan pikun ini. Selanjutnya, agar kegiatan kita berjalan kondusif, izin saya membacakan tata tertib pikun terlebih dahulu. Yang pertama, selama pemaparan materi berlangsung, silakan mikrofon Bapak sudah hadir di sini, boleh di mute dulu. Kemudian nanti untuk mengisi presensi diharapkan dengan jelas identitas yang sebenarnya. Kalau misalkan ada kebingungan, boleh nanti ditanyakan di chat saja, di chat to everyone ya. Yang ketiga, kalau ada yang mau bertanya untuk Bapak Ibu dan anak-anak selesai dari pemaparan materi, silakan nanti angkat tangan, boleh biar terlihat ya oleh kita. Kemudian kalau mau tidak di private chat tapi di chat to everyone ya. Selanjutnya susunan acara Vicon kali ini, yang pertama tadi pembukaan, yang kedua pemaparan materi oleh Ibu Rohmatu Nazila, yang ketiga sesi tanya jawab didampingi oleh saya. Kemudian yang keempat ada penutupan. Sedikit perkenalan dari materi kita. Kenal maka tak sayang, kalau sudah sayang jangan dibuang. Nama beliau Ibu Rohmatun Nazilah SPD. Beliau lahir di Bekasi, orang asli Bekasi nih berarti ya. Hari Kamis Kliwon tanggal 8 Maret 1990. Aktivitas sehari-hari beliau mengajar di
SMP Al Muslim, bidang studi matematika. Beliau juga selain mengajar matematika, beliau juga pandai berbahasa Sunda. Begitu ya Ibu Rahmatun ya. Selanjutnya ini saya lihat beliau sudah siap. Bu Rahmatun sudah siap ya? Iya, Baik, sudah. tanpa berlama-lama kita langsung saja Bu Rahmatun menyampaikan materinya. Kalau 15 menit cukup atau kalau 15 sampai 20 menit. Oke. Mudah-mudahan silakan Bu Nazila. Oke, terima kasih Ibu host dan Ibu moderator atas waktunya. Selamat pagi teman-teman semua yang sudah bergabung. Di sini Ibu mau mengingatkan teman-teman selama pemaparan materi mikrofonnya dimatikan, kemudian video boleh dinyalakan, tapi alangkah baiknya yang belum menggunakan hijab digunakan dulu ya. Oke, kita langsung masuk saja. Materi kita melanjutkan materi yang kemarin ya. Kemarin itu kita sudah menentukan ruang sampel dan menentukan siapa saja anggota ruang sampel itu. Ya. Sudah muncul Ibu moderator? Belum. Belum ya? Ya. Di saya sudah proses. Ya, dia bisa 4 jam, bisa 5 jam, bisa. Sudah ya, Ibu? Belum ada. Targetnya 1000 ya. Iya. Di saya sudah muncul. Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik teman-teman, sekarang kita materinya fokus menentukan peluang suatu kejadian, di mana saya mengambil satu KD pengetahuan dan satu KD keterampilan. Untuk pengetahuannya, di sini saya menjelaskan peluang empirik dan teoritik suatu kejadian dari suatu percobaan. Kemudian dari keterampilannya, saya mencoba menjelaskan bagaimana menyelesaikan peluang empirik dan teoritik suatu kejadian dari suatu percobaan. Teman-teman mungkin mendengar empirik itu biasanya empiris ya, itu boleh. Atau teoritik biasanya dengarnya teoritis, itu juga sama saja. Ya. Baik, di dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti sering mendengar pernyataan-pernyataan berikut ini. Pernah nih ada suatu pertandingan basket SMP kita melawan SMP yang lain ya. Terus ada mungkin berdesis dalam hati gitu, peluang tim basket kita menang lawan SMP lain itu berapa ya gitu, besar nggak ya atau kecil nggak ya gitu. Terus atau juga gini, kemungkinan hari ini tidak turun hujan berapa persen ya gitu, atau berapa ya perbandingannya gitu. Terus yang ketiga, peluang Indonesia untuk mengalahkan tim Brazil dalam pertandingan sepak bola sangat kecil. Itu salah satu komentator misalnya nyebutnya kayak gitu. Oke, dari pernyataan-pernyataan tersebut, ya, itu bisa kita hitung peluangnya, tapi kita harus tahu dulu ini masuknya ke peluang yang empiris atau yang teoritis. Nah, kalau secara bahasa kan empiris itu artinya nyata. Kalau teoritis itu teori ya gitu. Nah, kita kenal satu-satu dulu. Pengertian peluang empiris atau empirik. Tentang peluang empiris suatu kejadian dari suatu percobaan. Apakah kamu tahu tentang peluang empiris? Tentu belum ya. Sebelum kita memulai pembahasan, coba kalian perhatikan gambar berikut dulu. Sebentar. Ya. Buat teman-teman yang partisipan yang gabung, di sini ada 2 tim. Saya nggak tahu ya ini bajunya. Ini bajunya saya nggak terlalu suka bola. Jadi ini yang pakai baju biru ini apa ya, negara mana ya? Terus kalau yang merah ini anggap aja kita Indonesia sama Singapura ya ceritanya ya. Negara. Berapa peluang tim sepak bola Indonesia, oke yang Indonesia yang merah ya, akan menang melawan tim sepak bola Singapura? Ceritanya gitu.
Ada pertanyaan seperti itu. Bagaimana cara mencari peluang kemenangannya? Nah, cara mencari peluang kemenangan tim Indonesia melawan Singapura itu disebutnya peluang empiris. Kenapa disebutnya peluang empiris? Karena benar pertandingan itu ada dan berapa kali pertandingannya juga jelas, nyata gitu ya, dipertandingkan gitu. Jadi menang atau kalahnya atau serinya pertandingan tersebut bisa kita cari peluangnya gitu. Itu misalnya dalam suatu pertandingan sepak bola. Lanjut. Untuk lebih memahami ya tentang peluang empiris suatu kejadian dari suatu percobaan, mari kita simulasikan menggunakan sebuah dadu. Kalau tadi udah sebenarnya gampang ya, kalau empiris tuh nyata tadi ya kuncinya. Contohnya tadi pertandingan sepak bola. Nah, sekarang lebih disederhanakan lagi. Contoh ada pelemparan satu buah dadu nih. Saya mau melakukan percobaan ini sebanyak 100 kali. Ya, siapa ya mau sampai 100 kali nih ya ngegelindingin dadu. Contoh percobaan pertama, muncul si mata dadu 1. Oke. Keduanya satu lagi misalnya. Terus dilakukan percobaan sebanyak 100 kali. Nah, ini ada turusnya ya. Jangan 100 kali itu udah dicatat dalam tabel ini. Kemunculan mata dadu 1 nanti dihitung berapa. Kedua berapa, ketiga 4, 5, dan 6 itu berapa. Banyaknya percobaan, seluruhnya tadi kita melakukan percobaan itu sebanyak 100 kali. Jadi nanti nilai peluang empirisnya dari percobaan kita tadi tuh melempar 100 kali dadu, bukan dadunya ada 100 ya, dadunya ada 1 tapi 100 kali. Maka peluangnya misalnya di sini saat mata dadu 1 munculnya 25 misalnya. Oh, di 25 kali Bu. 25 per 100 kali percobaan disederhanakan 1/4 seperti itu. Misalnya muncul mata dadu 2 cuma 10 misalnya. Berarti 10 per 100 sama dengan 1/10. Begitu seluruhnya. Jadi dapat disimpulkan dari simulasi yang tadi bahwa peluang empiris itu adalah perbandingan tahu ya teman-teman ya, A per B gitu tuh namanya perbandingan, A banding B. Nah, ini yang dibandingkan siapa? Frekuensi kejadian terhadap percobaan yang dilakukan. Frekuensi kejadian tuh, kalau Bu saya nggak paham frekuensi teh banyaknya kejadian yang terjadi dibagi percobaan yang dilakukan gitu. Jadi nilai peluang empiris tuh dapat dirumuskan. Nilai peluang empiris sama dengan frekuensi kejadian yang diharapkan atau yang terjadi ya dibagi banyaknya seluruh percobaan. Itu yang empiris. Jadi kalau empiris tuh nyata, kita ngelakuin sebanyak berapa kalinya tuh nyata gitu. Oke, biar lebih jelas kita langsung ke contoh soal. Nih, tadi ya, pada pertandingan sepak bola dilaksanakan sebanyak 20 kali. Tuh jelas tuh, berapa kali pertandingannya? 20 kali. Ternyata tim Indonesia itu menang 12 kali. Serinya 6 kali. Kalahnya 2 kali. Dari data yang sudah ada, jika tim Indonesia bertanding sekali lagi, berapakah peluang tim Indonesia akan menang? Nah, berarti dari soal ini kita bisa nentuin dulu banyaknya percobaan berapa kali di sini. 20 kali. Berarti 20 kali itu sebagai NS atau banyaknya seluruh percobaan. Pertanyaannya apa? Peluang menang kan? Berarti yang menangnya tadi dari data 12 kali. Berarti 12 itu sebagai NA. Jadi peluangnya NA per NS. 12 kali menang berbanding 20 kali pertandingan. Jadi 3/5. Kalau pertanyaannya kita rubah. Peluang tim Indonesia seri berarti 6/20. Kemudian kalau peluang kalahnya dari data 2/20. Seperti itu peluang empiris. Jadi banyaknya percobaan itu jelas nyata ya
dilakukan. Contoh soal 2. Dini dan Salva sedang melakukan suatu percobaan dengan menggunakan 2 buah uang logam, seperti tampak di samping nih. Uang logamnya ada 2 jenis ya, ada Rp200 dan Rp500. Si Dini sama si Salva itu melempar 2 buah uang logam itu sebanyak 30 kali. Dia lagi mainan tuh. Terus dia ngambil data, terus dicatat hasilnya di tabel. Tuh, sama si Dini sama Salva nih. Uang logam ke-1 muncul angka 10 kali katanya. Berdasarkan data angka gambar 6 kali. Tuh, lihat frekuensinya ya, dicatat ya. Gambar angka 8 kali. Gambar-gambar 6 kali munculnya. Lihat di sini frekuensinya 30 sesuai dengan data. Percobaan yang dilakukan sebanyak 30 kali. Pertanyaannya, peluang munculnya 2 buah uang logam itu sama. Sama tuh gimana, Bu? Sama-sama angka-angka atau gambar-gambar. Udah kebayang belum ya, teman-teman? Yang kedua, peluang munculnya uang logam pertamanya gambar. Uang logam keduanya angka. Lihat dari data. Yang pertamanya gambar, yang keduanya angka. Oh, berarti dia nih percobaan yang baris ketiga ya. Diingat-ingat frekuensinya. Oke, dijawab. Pertanyaan pertama tadi, munculnya sama-sama gambarnya atau sama boleh angka dua-duanya, boleh gambar dua-duanya. Berdasarkan data, yang angka dengan angka 10 kali, yang gambar dengan gambar 6 kali, di total ada 16 kali. Oke, percobaannya 30, berarti 16 per 30. Disederhanakan menjadi 8 per 15, sama-sama dibagi 2. Oke, itu peluang munculnya kedua buah uang logam itu sama. Sekarang pertanyaan kedua, muncul gambar pada logam pertama, muncul angka pada logam kedua. Tadi pada tabel nampak ada 8 frekuensinya ya, 8 kali. Berarti cukup mudah, 8 per 30. Disederhanakan, 4 per 15. Seperti itu peluang empiris. Ada lagi nggak ya contohnya? Oke, itu peluang empiris. Kuncinya apa teman-teman? Dia nyata, dilakukan berapa kalinya gitu ya percobaannya. Terus kejadiannya tinggal dihitung, melihat frekuensinya. Seperti itu. Sekarang masuk ke peluang teoritik atau teoritis. Sebelum membahas materi peluang teoritik, masih ingat nggak nih apa itu ruang sampel? Ruang sampel adalah himpunan dari semua kejadian yang mungkin dari suatu percobaan ya. Terus ibu mau nanya nih, berapa banyak anggota ruang sampel untuk 2 buah dadu? Iya, betul sekali. Ini saya kayak ngomong sendiri ya. Kalau 1 buah dadu 6. Iya, 1 buah dadu 6. Kalau 2 buah dadu, ingat, bukan dikali 2, tetapi 6 kali 6. Perkalian ya, kaidah perkalian ya. Jadi 6 kali 6 ada 36. Saya nanya sendiri, jawab sendiri. Iya, ada 36 buah ruang sampel. Iya, boleh lihat di samping ya. Kok bisa 36 sih, Bu, bukan 12? Nah, mungkin anak kelas 7 masih penasaran nih yang gabung hari ini. Ini loh, Nak, kenapa bisa 36? Nah, gitu ya. Ini mata dadu yang pertama, yang horizontal, yang vertikalnya mata dadu kedua, sehingga ada ruang sampel sebanyak 36 buah kalau 2 buah dadu. Diingetin dulu tuh sama saya tadi. Next, perhatikan tabel penjumlahan pada percobaan melempar 2 buah dadu berikut. Kalian akan dapat mengetahui peluang dari masing-masing penjumlahan 2 mata dadu tersebut. Oke, di sini saya siapkan tabel. Ketika percobaan pertama muncul mata dadu 1 pada dadu pertama, dadu kedua juga 1, dijumlahkan jadi 2, 1 dengan 2 jadi 3, 1 dengan 3 jadi 4, dan seterusnya. Perhatikan teman-teman polanya ya.
Ya, ketika dia diagonal itu hasilnya sama. Oke. Sekarang ada pertanyaan nih. Kenapa sih dia masuknya ke peluang teoritik gitu? Nanti ini masih bertanya-tanya ya. Percobaan ini disebut peluang teoritik. Jawab dulu nih pertanyaannya. Jumlah mata dadu 2. Coba mana yang 2 nih, 2. Cuma terjadi 1 kali, teman-teman. Berarti 1 per berapa kali ruang sampelnya? Bukan 12 tuh, bukan yang ini, tapi yang tadi yang slide sebelumnya ya. 36. Berarti 1 yang mata dadunya berjumlah 2 ada 1 per 36. Sekarang jumlah mata dadu 3. Perhatikan yang diagonal ada 1, 2. Berarti 2 per 36. Tipsnya ya, ketika menjawab soal peluang, teman-teman harus sampai bentuk sederhana pecahan. Kalau 2 per 36 berarti 1 per berapa? Iya, betul sekali. Ya, lanjut ya. Kalau mata dadunya 4. 1, 2, 3. Berarti 3 per 36. Dan sampai dengan mata dadu 12. 1 per 36. Jadi dapat disimpulkan peluang teoritik itu adalah perbandingan ya di sini ya. Dari animasi tadi, peluang teoritik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian yang diharapkan terjadi terhadap frekuensi kejadian yang mungkin. Dalam hal ini ruang sampelnya. Jadi beda, kalau empiris tadi kan nyata ya, kejadiannya nyata. Maksudnya percobaannya berapa kali? Oh, pertandingan 10 kali, ngelempar uang logam 30 kali. Jadi ditentuk yang jadi NS-nya itu kejadian yang nyata, berapa kali yang dilakukan, atau istilahnya frekuensi kumulatifnya berapa kalinya gitu disebutkan. Kalau teoritik itu berdasarkan NS-nya itu adalah ruang sampelnya. Sederhananya kayak gitu. Rumusnya sama, NA per NS, hanya yang membedakan empiris dan teoritik adalah NS-nya. Kalau yang empiris nyata dilakukan berapa kalinya, kalau yang teoritik berdasarkan ruang sampelnya. Seperti itu. Ini ada contoh nih yang teoritik nih. Di sini ada sekantong kelereng. Teman-teman nggak tahu kelereng, keleci. Ada warna merah 16 buah, hijau 8 buah, sisanya warna biru katanya. Terus diambil tuh, diambil iseng gitu ya, ambil warna biru kejadiannya berapa ya peluangnya mungkin kalau keambilnya warna biru. Bagaimana cara menjawabnya nih? Ini masuknya ke teoritik atau empiris? Teoritik ya, karena ruang sampelnya sudah ditentukan. Cuman ada 30 kelereng. Biru tadi katanya mau terambilnya warna biru. Biru ada berapa? Nggak ada bu, nggak ada gitu ya. Kalau yang nggak literat gitu ya, nggak ada. Padahal ada. Ini adanya merah bu sama hijau. Biasanya gitu tuh. Terus sisanya berarti warna biru ya. Nah sisanya 6 nih, 30 dikurangi 16 tambah 8. Hasilnya 6 berwarna biru. Seluruhnya ada 30 buah kelereng. Berarti peluang terambilnya satu kelereng biru adalah 6 per 30, yaitu 1/5. Gitu yang teoritik. Oh udah deh. Mudah ya. Oke, saya kembalikan dulu ke Ibu moderator. Udah Bu. Udah. Ini kalau guru MTK suka cepet banget ya. Iya cepet banget. Belum banget ini ya. belum paham. Saya lihat dulu. Ini ada di slide ini ada contoh. Iya. Itu maksudnya anak-anak mau ngerjakan atau maksudnya setelah ini mau dikerjakan atau mau enggak sih. kayak kuis Cara mau ada kuis ya? Enggak sih Bu. Enggak maksudnya enggak. Saya mencoba teman-teman partisipan untuk cara menyelesaikan peluang empiris dan teoritik sih gitu.
Hmm. Jadi ini udah ini boleh bertanya maksudnya gitu Bu Nazila? Iya, boleh. Mungkin dari contoh-contoh soal ini ada yang masih kurang jelas seperti itu, Bu. Iya. Mm-mm. Kalau saya baca di chat ini ada yang bilang Bu saya ketinggalan kata Hmm, Kesia ya. Tapi tadi di tengah-tengah sih dia mm-mm. datangnya tuh. Kalau lihat dari chat ini belum ada yang mau bertanya. Wah, luar biasa. Luar biasa berarti langsung paham gitu. Eh, Oh tadi contoh itu cont- maksudnya mau dikerjakan atau sudah dikerjakan Bu Nazila? memang sudah dikerjakan. Biasanya tuh apa ya? Anak-anak itu ketika membaca soal itu dia bingung ini tuh masuknya ke empiris apa teoritis. Pertama itu dia belum bisa membedakan mana empiris sama teoritis. Terus Hmm. kedua itu apa ya, kurang literat ketika membaca soal sih gitu. Padahal untuk materi peluang ini benar-benar mudah gitu, mudah. Kalau memang Iya ya. paham ruang sampelnya. Ya. Iya kalau gurunya mah pasti bilang Iya mudah. ya. Saya mah nggak ngerti. Benar. Ibu guru mah suka begitu ya. Kalau bu guru mah bilangnya mudah mulu gitu ya. Cuman Ini kita mah kebingungan. iya. Terutama aku sih kayaknya. Tapi kalau anak-anak kayaknya masih jago ya. Aku kayaknya nggak itu deh nggak Sekarang udah ada pertanyaan? harus dihitung. Iya. Udah ada. Coba sih. Belum ada pertanyaan ya kalau lihat di chat. Boleh anak-anak semuanya partisipasi. Ibu yang sudah hadir di room kita, terima kasih banyak. Silakan kalau mau bertanya atau kalau misalkan ini tadi judulnya, temanya menentukan peluang ya Bu ya, menentukan peluang, Iya. ya menentukan dari sampelnya gitu ya Bu, Iya. menentukan peluang. Masih lanjutan dari materi yang kemarin. Silakan kalau mau ada yang ditanya, boleh misalkan Bu Nazila, Iya. saya tadi terlambat gitu, intinya apa Oh sih iya. gitu, misal. Iya. Jadi tadi juga saya sempat baca chat, tapi berjalan ya chatnya ya. Di sini cuma laporan, jadi saya belum bisa buka chat everyone-nya juga. Intinya perbedaan dari empiris dan teoritis itu, kalau empiris itu kita fokus pada ya cara beda ini ya, ini ada yang banyak yang nanya cara beda ini gimana. Ya, kalau empiris ingatnya apa, nyata gitu ya. Empiris itu nyata, peluang yang nyata. Dia soalnya tuh ciri-cirinya gini, dilakukan suatu percobaan sebanyak bla 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 kali gitu, sebanyak berapa n kali misalnya gitu, dilakukan berapa kalinya, terus peluang peluang dia ini terjadi berapa, tidak terjadi berapa, seperti itu ciri-ciri empiris. Kalau teoritis itu perbandingannya antara banyak kejadian yang dimaksud dengan banyak kejadian yang mungkin. Nah, peluang teoritis ini NS-nya itu pada ruang sampel. Jadi berupa contoh aja gitu. Tidak dinyatakan berapa kalinya percobaan itu. Nah, itu sih singkatnya. Membedakan mana peluang empiris dan teoritis. Terus Ya. Sudah ya Bu Nazila Iya. ya. Ini ada pertanyaan lanjutan. Iya. Bu Nazila, kenapa pas kelereng itu nggak dijumlahin kayaknya kayak pas dadu? Kenapa pas kelereng itu nggak dijumlahin kayak pas dadu gitu? Oh, iya. Kita lihat ya di sini ya. Kenapa pas dadu dijumlahin? Karena pertanyaannya gini, Nak. Oke. Nah, pertanyaannya itu peluang jumlah 2 dadu. Oke. Kalau pertanyaannya cuma seperti ini. Berapa muncul ke sini ya datanya. Berapa peluang munculnya mata dadu sama? Ya, coba berdasarkan tabel kita lihat. Peluang munculnya mata dadu sama 1,1, terus 2,2, 3,3,
4,4, 5,5, 6,6. Berapa coba? 6 kan? Yang sama nih, yang peluang munculnya mata dadu sama. 6/36. Jadi peluangnya 1/6. Nggak saya jumlahin kan mata dadunya kan? Karena memang pertanyaannya peluang munculnya 2 mata dadu itu sama. Kalau di slide berikutnya, kenapa Bunas jumlahin? Karena pertanyaannya peluang jumlah dadu, mata dadu itu 2 peluangnya. Cari yang jumlahnya 2, kalau dijumlahin itu dia. Ada 1 kan tadi. 7, coba mata dadu 7. Nih, 1 tambah 6, 2 tambah 5, 3 tambah 4, 4 tambah 3, 5 tambah 2, 1 tambah 6. Ada 6 kali kejadiannya. 6/36 juga. Terus kenapa Ibu yang kelereng katanya enggak ya? Enggak dijumlahin yang kelereng. Karena pertanyaannya cuma peluang jika yang terambil adalah kelereng biru. Gitu. 1 kelereng biru berapa peluangnya? Pertanyaannya bisa diganti juga. Tentukan peluang yang terambil adalah kelereng merah. Berarti langsung aja 16/30. Seperti itu, Bu Ratna. Tadi pertanyaannya dari Mikael Bunas. Jadi dapat nilai tambahan ya Bunas ya. Aku lagi nyatetin nih. Siapa lagi yang mau nanya? Ada Nika Harimurti, terus ada Tadi aku lihat Hani sih. Dikira yang tadi tanyanya udah dijawab yang pertama. Sama itu dapat nilai tambahan. Iya. Selanjutnya nih dari kelas 7 nih. Ada kelas 7. Dari kelas 7 ada Zaidan. Zaidan lagi ya? Pertanyaannya, ya, Bu, kalau ngerjain jawabannya harus pecah. Peluang itu kan perbandingan, Zidan. Tadi kan formula dari peluang kejadian itu kan, peluang empiris maupun teoritis kan, ya seperti ini ya. Nilai peluang sama dengan nilai frekuensi atau banyak yang kejadian diharapkan berbanding dengan seluruhnya. Gitu. Iya, berubah jadi kalau rumus seperti itu memang udah baku ya rumusnya ya? Memang rumusnya seperti itu? Iya betul, baku. Rumus peluang teoritik dan empiris sudah baku seperti ini. Dari Bu Koko mau pamit sebentar, nengok Bu Mugi, mangga Ibu, hatur nuhun. Terima kasih Bu Kokom. Iya, nuhun. Makasih. Iya, jadi makasih. Ada lagi ini kelas 7 udah ada yang join, luar biasa ya. Nanti kelas 8-nya pinter-pinter nih. Di sini banyak yang pintar matematika loh sebenarnya. Iya ya. Saya mau nanya dong Bu, 39 partisipan. Masya Allah. Bu Ratna, saya boleh bertanya? Boleh Bu Ibu, silakan. Ya, Bu Nas. Iya. Peluang ini bisa kita pakai untuk untuk apa saja sih di kehidupan kita sehari-hari? Selain yang tadi Bu Nas katakan ya. Pola begini kita bisa menghitung. Bu Ibu suaranya jauh. Iya jauh. Iya. Teori peluang ini bisa kita pakai, bisa kita terapkan untuk kehidupan kita sehari-hari enggak? Contohnya apa aja, Bu? Iya. Kan sudah mencontohkan tentang permainan sepak bola ataupun kira-kira ada nggak sih yang yang sangat kena ya sama kehidupan kita ya? Kita bisa pakai uang. Oke. Mungkin kalau udah diisi presensinya. Ini ada pertanyaan
selain Bu Ipu ada pertanyaan juga dari Keisha. Ah, Mau iya. saya bacain sekarang atau nanti satu-satu? Hmm, Pertanyaan Bu Ipu dulu boleh dijawab. ya udah, dari Bu Ipu dulu Ini deh. ya biar nggak lupa. Oke. Pertanyaan dari Bu Ipu, teori peluang ini ada nggak sih manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Terus kalaupun ada, apa? Saya suka banget nih sama pertanyaan kayak gini. Saya selalu bilang dan menyampaikan kepada siswa-siswa SMP Al Muslim selalu seperti ini ya sebelum belajar tuh. Nah, kalian itu kalau belajar sesuatu jangan pernah mau kalau nggak tahu mau diajak kemana. Saya selalu bilang gitu. Atau nggak tahu manfaatnya apa belajar ini, gitu. Mungkin tadi juga saya untuk hari ini lupa menyampaikan apa sih manfaatnya belajar teori peluang empiris dan teoritik. Ya, peluangnya ada ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya saja peluang peringkat kelas itu bisa loh teman-teman. Peluang kalian mendapatkan peringkat 10 besar di kelas misalnya. Cara menghitungnya bagaimana? Oke, kalian ujian itu dalam 1 tahun berapa kali? Kan ada mid genap, mid gasal, PAS genap, PAS gasal, berarti 4 kali kan. Itu berarti kalian NS-nya itu 4 kali. Ini masuknya teoritis apa empiris? Ya empiris ya, karena kan nyata dilakukannya hanya 4 kali. Tidak sampel, nggak contoh doang, ujiannya bener 4 kali. Oh ya. Terus peluang kalian mau ngitung peluang kalian waktu kelas, ambil data yang sebelumnya. Waktu pas kalian kelas 7 yang masuk 10 besarnya berapa kali? Tuh. Terus yang nggak masuk 10 besarnya berapa kali? Dari 4 kali ujian itu. Jadi memang harus tahu data sebelumnya dulu ya. Jadi harus memang data gitu kalau peluang. Atau misalnya saya nggak pernah sama sekali masuk 10 besar. Seperti itu misalnya ya. Berarti kalian belum pernah masuk nih 10 besar ya, berarti 0 ya. Peluangnya 0 ya. Nah, bagaimana merubah suatu peluang kalian bisa terjadi? Berarti harus NA-nya itu harus ada dong nilainya. Nah, berarti balik lagi, usahanya harus ada. Jadi teori peluang ini bisa dilakukan kalau memang kejadiannya benar-benar terjadi gitu. Terus selain nilai, peluang paling ini ya, peluang kalian kita suka ada perlombaan antar kelas gitu kan. Nah, itu dilihat nih berapa kali pertandingan itu dilakukan. Contoh kemarin kita melakukan lomba-lomba apa ya di sekolah ya, kayak pertandingan badminton misalnya. Berapa kali pertandingannya? Misalnya dari seluruh peserta itu ada 30 pertandingan. Terus menangnya berapa kali? Menangnya dilihat datanya. Menang, terus serinya berapa, kalahnya berapa. Itu berarti harus ada datanya juga. Teman-teman sama timnya itu pernah menang, kalah sama serinya berapa kali. Gitu. Data pertandingan sebelumnya. Atau peluang juga bisa dilakukan pada kalian kalau sendiri itu apa ya? Di sini ada yang suka ini enggak ya? Atau ada yang pernah ikut eskul basket misalnya? Ya, yang pernah latihan 3 point gitu ya. Itu pasti gue mau coba misalnya 3 point 15 kali, mana yang masuk gitu. Dicatat aja 15 kali kamu coba, itu berarti empiris ya. 15 kali kamu coba, masuknya berapa, nggak masuknya berapa kali gitu. Jadi kalian bisa teori peluangnya ini yang kalian lakukan, kalian bisa cek nih, nanti pas pertandingan yang asli kalian bakal masuknya berapa kali itu sian 3 point itu. Singkatnya seperti itu. Atau yang juga suka anak panah, panahan. Kalau saya nggak bisa, berat banget itu. Masuk tepat di pusatnya berapa kali? Aku mau nyoba misalnya 20 kali memanah tuh. Catat tuh. Bikin turusnya masuk ke pusatnya berapa kali, itu gimana sih lingkarannya ya? Saya nggak tahu tuh lingkarannya. Lingkaran yang tengah-tengah nilainya berapa? Maaf Bu Najla. Iya.
Halo, halo. Halo. Iya, Buna. Halo. Halo, cek. Iya. Ya, Bu Oh, masih ada Nazila. suaranya ya? Tapi tadi nggak ada Oh, apa sempat namanya? nggak ada ya? Iya nih, katanya sih ada koneksi yang ada masalah sedikit. Udah kayak udah. Ya kurang Langsung lebih hilang lagi. seperti itu contoh-contohnya. Jadi pertanyaan dari Bu Ipu sangat banyak ya. Teman-teman yang pasti, halo? Halo, Ya, iya. ya Bu Nazila Yang jelas. Ya. pasti teman-teman di sini bisa jago membaca peluang itu kalau sudah berkali-kali melakukan percobaan ya, dan memiliki kesempatan yang banyak seperti itu. Nggak sekali dua kali kalian melakukan percobaan bisa langsung pengen apa yang dipengen tuh terjadi, nggak bisa seperti itu ya. Pertanyaan dari Eh, siswanya yang satu lagi, Bu. eh, Halo. Iya, bandwidth lokalnya. Halo. Buan teknis, halo. Iya. Cek Bu Nazila. Iya. Tadi Bu Nazila menjawab pertanyaan dari Bu Ipu ya, Iya. yang sebelum ini. Berarti Bu Buna putus. empiris, Iya, empiris. Cek. Yang empiris. Iya. Suaranya putus-putus, Bu Ratna. 10 menit penutupan. Oh iya. Yang empiris dijelasin lagi. Oh, yang empiris mau dijelaskan lagi? Ya, iya. Oh iya. Ya. Oke. Baik. Untuk peluang empiris, sekali lagi, kuncinya adalah pada soal, ini harusnya saya share konten lagi ya, udah nggak apa. Peluang empiris itu Ya. kuncinya pada soal dijelaskan berapa kali percobaan itu dilakukan. Gitu ya, empiris ya. Redaksi kalimatnya itu, contohnya gini, sebuah uang logam diundi misalnya gitu ya, sebanyak 150 kali gitu. Ternyata muncul peluang munculnya misalnya ada data lagi berikutnya, muncul gambar sebanyak 70 kali gitu. Tentukan tentukan peluang terjadinya atau peluang kejadiannya muncul gambar atau muncul angka seperti itu. Nah, jadi kalau dari data kan 150 kali percobaannya. Kan sebuah uang logam, cuma satu logam. Satu logam ruang sampelnya kan angka dan gambar aja. Tadi katanya dari soal itu udah ada gambarnya 70 kali. Berarti sisanya angkanya berapa kali? 150 kurang 70. 120 ya. Halo, halo. Iya, Halo. Oh, jelas. Iya. Sorry. 80 ya? Oke, maaf. Internetnya mulai Oke, internetnya ya. Lagi. Iya, jadi kalau peluang Iya. empiris itu jelas ya teman-teman, berapa kali percobaannya dilakukan. Oke. Mm-mm. Bu Iya? Iya. tadi hilang tahu Bu Nazila. Diulang Uplek lagi. Gitu. Diulang lagi. Jadi peluang gitu tadi baru ngomong. Oh iya, oke. Tapi kalau di Oke. di teman-teman nggak tahu. Oke. Misalnya nih, teman-teman ada soal seperti ini. Sebuah uang logam ditos. Sebuah uang logam bukan ditosnya sama tangan gitu ya, ditos, atau diundi gitu ya. 150 kali. Kemudian muncul gambar sebanyak 70 kali. Gambarnya 70 kali. Berapa peluang munculnya angka dari percobaan itu? Nah, berarti di sini kita punya NS yang nyata dilakukan sebanyak berapa kalinya, teman-teman? Yaitu 150 kali. Kita punya data gambar, kita belum punya data angka. Nah, berarti kalau gambar muncul 70, berarti angkanya munculnya 80 kan?
tinggal kurangi 150, kurangi 70, 80. Jadi 80 per 150 itu peluang munculnya angka. Itu singkatnya memahami empiris ya. Frekuensinya ditentukan. Terus yang teoritis gimana Bu? Kalau teoritis itu tidak ditentukan berapa kalinya. Paling cuma berdasarkan data yang ada aja. Sampel-sampel doang gitu teoritis. Karena perbandingan NS-nya itu fokusnya sama ruang sampelnya aja. Itu sih Buna. Iya. Iya, Semoga menjawab kebingungan-kebingungan teman-teman partisipan. alhamdulillah, mudah-mudahan ya walaupun internetnya loop ya, jawabannya memang tadi sih nggak begitu menyambung gitu Bu Nazila, karena kayaknya jaringan internet kita ada sedikit trouble gitu ya. Jadi sempat gambarnya hilang juga, suara Bu Nas juga hilang. Mudah-mudahan sih jaringan di luar sana nggak ada kendala. Tapi kalau kendalanya di kita, ya tadi berarti suaranya Bu. Oke, Bu Ratna. Halo. Halo. Coba lihat Bu Ratna. pertanyaan kita bisa jawab. Halo, Bu Ratna. Halo. Jadi intinya ini di sini frekuensi belum bisa dibuka. Iya, iya. Tolong Bu Ipu dicek ya Bu Ipu. Yang Tapi saya tadi sudah mengisi Bu Rat. Udah perbaikan berarti ya. Ya, ya. Presensi tadi saya sudah mengisi, itu bisa ya? Udah bisa ya Bu. Mungkin ini ya, teman-teman yang ngisi presensi, mohon diperhatikan email ya. Email teman-teman juga harus benar ya dan aktif gitu. Halo? Ya, Bu. Mm-mm. Ya. Emailnya aktif, nomor HP-nya Nomor diisi juga. Jadi setiap yang ditanyakan dari form itu harus diisi dengan lengkap begitu ya. Ya. Baik, ini tapi masih ada yang belum bisa isi presensi, dicoba lagi, Coba saya juga dicoba lagi ya, isi ya. yang belum bisa isi presensi. Ya, kalau mau coba-coba nanti takutnya ini ya. Ini jaringan internetnya mudah-mudahan Iya. bagus ya. Kok udah dicoba Bu, masih nggak bisa kata Naira. Oh, Sabar ya Naira, ini lagi diperbaiki sama Bu Ipu. Ya Bu Ipu ya, lagi diperbaiki ya. subhanallah loh. Partisipannya Apa 47. Iya, Aku mau dikirim yang enggak dikirim lagi Bu Ipu. ya biar Presensinya dikirim lagi, ada yang baru. mau kasih Jadi, apresiasi yang sudah join ke room ini sekarang yang udah mau belajar bareng. Ya Bu Nazila sekalian ini aja apa Disimpulkan ya. kumpulkan. Baik, seluruh teman-teman yang sudah bergabung. Oke, saya simpulkan untuk pertemuan hari ini menentukan peluang suatu kejadian, baik peluang teoritis atau empiris. Pesan saya, teman-teman ketika membaca soal itu harus benar-benar teliti ya. Sebenarnya penentuan, kalian tidak disuruh menentukan empiris atau teoritisnya, tapi lebih ke berapa peluang yang ini terjadi, yang ini tidak terjadi, dan peluang seluruhnya itu yang mesti dibaca berulang-ulang dari sebuah soal peluang. Peluang itu mudah, tapi kalau kalian tidak bisa membaca peluang, ya salah akhirnya gitu. Itu aja sih pesannya Bu Ratna. Saya kembalikan, tetap semangat di room ini karena sesi yang kedua akan segera dimulai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya Bu Ratna. Iya, kita kayaknya memang ada kendala Iya. internet Iya sudah saya di jaringan. tutup Bu Ratna. Tolong
cukup ya materi kita hari ini. Untuk selanjutnya karena kita ada 3 sesi,